Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldi Wilson dengan NPM 1911060187 dari kelas Biologi D. Di sini saya ingin melengkapi tugas UAS saya dengan materi manajemen lingkungan dari dosen Ibu Aryani Dwi Kusumawardani, MPD. Baiklah, di sini untuk materi pembahasan yang pertama yaitu definisi manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan adalah kegiatan komprehensif yang mencakup perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengamatan atau monitoring untuk mencegah pencemaran air, tanah, udara, dan konservasi habitat serta keanekaragaman hayati. Adapun manajemen lingkungan menurut Terry, yaitu manajemen adalah proses tertentu yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Stoner dan Wonkel, manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan usaha-usaha anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Berdasarkan definisi dari berbagai ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah sekumpulan aktivitas yang disengaja, yang terkait dengan tujuan tertentu. Lingkungan menurut definisi umum yaitu segala sesuatu di sekitar subjek manusia yang terkait dengan aktivitasnya. Elemen lingkungan adalah hal-hal yang terkait dengan tanah, udara, air, sumber daya alam, flora, fauna, manusia, dan hubungan antar faktor-faktor tersebut. Kesimpulannya adalah manajemen lingkungan adalah aspek-aspek dari keseluruhan fungsi manajemen termasuk perencanaan yang menentukan dan membawa pada implementasi kebijakan lingkungan. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi manajemen lingkungan. Menurut Georgi R. Terry, terdapat 4 fungsi manajemen yaitu planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, actuating, penggerakan atau pengarahan, dan controlling atau pengendalian. Adapun urutan fungsi manajemen yang pertama itu perencanaan. Perencanaan sendiri memiliki pengertian yaitu fungsi dasar atau fundamental manajemen karena pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian pun harus terlebih dahulu direncanakan. Dalam manajemen, pengelolaan lingkungan juga harus melewati tahap ini. Perencanaan berupa penentuan langkah awal yang memungkinkan organisasi mampu mencapai suatu tujuan dan juga menyangkut tentang upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa-masa yang akan datang. Jadi perencanaan dalam manajemen lingkungan perlu dilakukan, yaitu sebagai patokan dalam melaksanakan kegiatan. Urutan yang kedua itu pengorganisasian atau organizing. Fungsi dari pengorganisasian yang dalam bahasa Inggris itu organizing, yang berasal dari kata organize yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya. Pengorganisasian tentu berbeda dengan organisasi. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen dan suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan alat atau wadah yang statis. Yang ketiga yaitu pelaksanaan atau actuating. Setelah proses pendelegasian tugas dilakukan, maka proses selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini setiap komponen bekerja sesuai dengan pembagian tugas masing-masing mengikuti perencanaan yang telah dibuat. Menurut Terry, pelaksanaan actuating adalah merangsang anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. Yang keempat yaitu pengawasan atau controlling. Franklin G. Moore memberikan arti pengawasan sebagai tindakan-tindakan yang berkaitan untuk memperbaiki kegiatan. Dalam hal ini, kegiatan pengawasan dapat berbentuk pemeriksaan, pengecekan, serta usaha pencegahan terhadap kesalahan yang mungkin terjadi. Sehingga bila terjadi penyelewengan atau penyimpangan dapat ditempuh usaha-usaha perbaikan. Selanjutnya yaitu aspek lingkungan. Aspek lingkungan adalah elemen dari aktivitas organisasi produk dan jasa yang dapat berinteraksi dengan lingkungan. Yaitu contohnya ada konsumsi air, pengeluaran zat beracun ke udara. Atau dapat dikatakan bahwa aspek lingkungan dalam diagram input-output proses produksi adalah semua elemen yang termasuk dalam non-produk atau by-product. Contoh kriteria aspek lingkungan yaitu biaya pembuangan limbah, dampak pada kesehatan manusia, biaya material, tingkatan toksitas,
konsumsi energi, dampak pada sumber daya seperti buruh, dan lain-lain. Selanjutnya di sini yaitu tentang kebijakan lingkungan. Kualitas kebijakan lingkungan bergantung pada tinggi rendahnya orientasi. Maksudnya di sini adalah orientasi yang dikenal selama ini yaitu orientasi kebijakan yang memenuhi peraturan lingkungan atau compliance oriented dan yang berusaha melebihi standar peraturan lingkungan atau beyond compliance. Kebijakan-kebijakan lingkungan tersebut adalah sebagai berikut. Kebijakan lingkungan yang pertama yaitu ada evolusi kebijakan lingkungan. Kebijakan-kebijakan lingkungan yang diadopsi oleh negara-negara anggota OECD selama 25 tahun terakhir telah menunjukkan evolusi yang tepat. Awalnya kebijakan difokuskan pada membersihkan polusi yang ada dan mencoba untuk mengurangi polusi dari sumber di titik pembuangan. Kemudian strategi manajemen berpindah ke arah memodifikasi proses-proses produksi sehingga meminimalkan jumlah polusi yang dihasilkan di saat pertama. Manajemen lingkungan menurut orientasi kebijakannya secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu manajemen berorientasi pemenuhan dan orientasi setelah pemenuhan. Yang kedua ada green wall effect. Banyak pemimpin lingkungan dan ahli strategi lingkungan perusahaan menemukan dalam pekerjaannya yang disebut efek green wall, yaitu titik di mana keseluruhan organisasi menolak untuk maju ke depan dengan program manajemen lingkungan strategisnya dan inisiatif lingkungannya berhenti mati di jalurnya seperti menabrak dinding. Gejala menabrak green wall antara lain keputusan negatif atau menurun karena kurangnya dukungan manajemen bagi konsep dan program manajemen lingkungan. Program lingkungan, kesehatan, dan keselamatan yang terasa kurang fokus dan ketidakmampuan untuk menunjukkan pada fungsi bagian lain di organisasi. Tingkat pengembalian yang menarik pada investasi dari program-program lingkungan yang akan dijalankan. Yang terakhir yaitu kebijakan lingkungan dan pasar bebas. James E. Rogers mengatakan bahwa pasar bebas baik bagi aspek lingkungan karena yaitu satu, pasar yang kompetitif menginginkan efisiensi, memaksa produsen mengurangi limbah. Yang kedua, pasar bebas didorong konsumen menginginkan tanggung jawab lingkungan. Yang ketiga, pasar bebas menyediakan model dan dasar bagi peraturan lingkungan yang efektif biaya. Terima kasih, sekian dari saya dari penjabaran tentang materi manajemen lingkungan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.